Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Asrorudin TV. Oke, teman-teman ya, seperti biasa di channel saya, konten apapun bisa saya upload asalkan informasinya bisa manfaat untuk banyak orang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang limit kredit di aplikasi Akulaku ataupun SpayLater. Nah, jadi buat kalian yang punya limit kredit nggak bisa dipakai, ini wajib nonton video ini. Karena banyak sekali di kolom komentar saya ini yang menanyakan, "Bang, kenapa saya mendapatkan limit ya baru daftar, padahal limit itu nyampe 10 juta tapi nggak bisa digunakan sama sekali." Itu orang ada yang baru pertama daftar. Ada juga yang awal daftar udah bisa langsung kredit, tapi pas udah bayar lunas itu sekarang nggak bisa kredit. Ada juga yang bisa kredit, yaitu misalkan limitnya ada 5 juta, tapi kok bisa kreditnya di limit paling kecil, yang gede nggak ada. Ada juga yang mau kredit tapi ada DP-nya. Harusnya kan kita pengennya nggak ada DP-nya. Oke teman-teman, langsung aja disimak videonya. Nah, jadi teman-teman ya, saya munculin di layar sini. Nah, di sini limit saya itu ada 3.112.500 rupiah. Tentunya ini limit masih sangat besar banget. Tapi apakah bisa digunain? Oke, langsung aja kita lihat ya. Di sini saya mau mencoba yaitu beli pulsa yang harga nominal paling kecil. Nah, setelah masuk ke menu pulsa akan muncul seperti ini ya, dan ini nomor saya, mungkin nanti akan saya blur. Di sini saya mau nyoba yang 100.000 teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat pay letternya itu tidak aktif ataupun tanda putih dan itu tidak bisa diaktifin, udah saya sentuh ya. Artinya itu limit kita yang 3 juta itu nggak bisa dipakai atau belum bisa dipakai ya. Nah, ini coba saya nyoba ke nominal paling kecil teman-teman ya. Kita nyoba di nominal 50.000 karena di bawah 100.000 itu 50.000. Kita coba ini dalam segi pulsa. Nanti kita coba untuk segi belanja. Nah, di sini bisa teman-teman ya. Di sini bisa saya aktifkan pay letternya seperti di layar ini ya, bisa merah, bisa putih. Kalau merah tandanya itu bisa aktif, kalau putih itu tidak aktif. Dan di sini limitnya pun muncul 3.112.500 rupiah dan kita hanya beli pulsa 50.500. Dan apakah bisa? Coba kita coba ya. Di sini DP-nya 0 ya. Coba kita klik. Oke, kita masukin PIN. Nah, pasti banyak sekali yang ngalamin seperti ini ya. Nah, saya jelasin dulu yang pay letter ini teman-teman ya. Mungkin lanjut aja ke belanja ya. Nanti saya jelasin ini penyebabnya apa ya. Ini penyebabnya apa, masalahnya apa, pasti bakal ketahuan. Oke, di sini kita gagal mengajukan Akulaku Pay Later, pembayaran pesanan dengan Akulaku Pay Later gagal. Silahkan pakai metode pembayaran lain. Nah, kalau di sini keterangannya pakai metode pembayaran lain, ya udah pasti suruh bayar cash. Nah, langsung aja kita batalkan aja teman-teman ya. Lihat pesanan, terus kita batalkan. Nah, oke teman-teman ya, kita lanjut nyoba untuk belanja menggunakan limit kredit ya. Tadi kan pulsa, kita sekarang nyoba produk ataupun barang ya. Di sini saya akan nyoba Samsung Galaxy A14 dan ini harganya 2.160.000. Pastinya ini di bawah limit saya ya, limit saya karena masih 3 juta. Nah, kita lihat di sini langsung aja belanja pakai voucher. Nah, di sini muncul teman-teman ya. Di mana di sini pay letter saya langsung muncul 3.112.500 rupiah tersisa. Terus untuk cicilan yaitu bisa 3 bulan ya, untuk cicil harga 2.160 dengan DP 1 juta. Berarti kan ini kurang lebih setengahnya teman-teman ya, 50%-nya dari harga DP kita gitu kan. Coba kita hitung, misalkan 3.200 kali 3 bulan itu berapa? Tambah DP berapa? Ya kan? Jadi DP-nya gede banget gitu teman-teman ya. Nah, mungkin untuk teman-teman tuh banyak yang nanya ya, "Bang, kenapa kok bisa kayak gitu?" gitu. Oke, saya jawab di sini ya, sesuai pengalaman saya dan kebetulan saya pakai Akulaku itu dari 2018 teman-teman ya, hingga sekarang. Dan channel saya pun mungkin kalau yang kalian subscriber saya ataupun yang sering nonton itu memang mayoritas itu Akulaku semua ya. Jadi gini teman-teman ya, Akulaku itu memang sistemnya seperti itu, nggak seperti aplikasi-aplikasi lain.
Ada kalau kalian misalkan aku lakunya nggak bisa digunain sama sekali baru daftar, tapi limit udah ada nih. Itu ada istilah yang harus dipancing, teman-teman. Apa sih yang dipancing itu seperti apa sih, Bang? Pertama, kalian coba kredit barang atau pulsa di limit paling kecil banget. Kalau misalkan itu bisa, coba itu dulu ya. Kalau udah dicoba bisa pakai limit semurah apapun itu, mau itu 5.000, 10.000, coba pakai limit kredit ataupun pay letter. Kalau bisa, kalian bayarkan langsung di dapat sehari atau 2 hari ya. Dan itu nanti akan step by step akan bisa digunakan. Nah, tapi bagaimana Bang? Ini limit saya itu nggak bisa sama sekali digunain untuk cicilan paling kecil pun. Gampang teman-teman ya, itu harus dipancing dengan beli cash. Nah, beli cash itu beli apa sih Bang? Untuk cash, kalian bisa beli produk-produk yang kalian inginkan ataupun yang kalian butuhkan. Jadi hitung-hitung kita mancing, biar limit kita bisa digunakan di aku laku. Terus si produk itu juga bisa kepake gitu ya, kayak misalkan mungkin ya bisa dikatakan dengan handset atau kecasan ataupun gelang ataupun baju dan lain-lain, intinya sesuai kebutuhan ya. Nah itu mancing, tapi jangan berpatokan kita mancing baru beli satu kali, misalkan beli cash satu kali itu limit langsung bisa digunain, belum tentu teman-teman, karena emang harus rutin. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita udah sering belanja di aku laku, sekali-kali kita coba pakai limit di nominal gede ataupun nominal besar. Kalau misalkan itu bisa, itu udah berjalan lancar, tinggal step by step. Ya, seperti itu. Jadi buat kalian yang limitnya belum bisa digunakan, silahkan pakai cara ini ya. Karena aplikasi aku laku itu perlu dirawat. Beda kayak Kredipo ataupun Shopee. Kan udah dapat limit, dia bisa langsung dipakai. Bisa langsung ngacir gitu ya. Kalau ini nggak bisa teman-teman ya. Emang harus kayak gitu. Itulah aku laku ya. Yang pertama. Terus yang kedua, Bang. Gue itu sebelumnya udah pernah menggunakan limit kredit. Bahkan baru-baru bulan kemarin gitu. Dan ini sebelumnya bisa gitu. Pas saya mau bayarin, pas saya mau menggunakan lagi nggak bisa gitu ya. Itu ada beberapa faktor ya semuanya. Ada yang faktornya karena masih ada tagihan ya. Ada juga itu karena limit kredit poin kita menurun ya. Limit kredit kita menurun itu ada beberapa sih teman-teman ya. Pertama mungkin kalian punya tagihan terus telat bayar 1 hari gitu ya. Ada juga ya karena masih ada cicilan gitu. Ada juga yang ada cicilan tapi limitnya bisa dihabiskan bahkan ya. Jadi saya mau cerita nih, ada juga teman saya punya limit kredit itu nyampe 9 juta. Dia nyicil ya produk beli handphone kayak 1 juta ya. Itu masih ada cicilan berjalan 3 bulan. Besoknya lagi dia cicil handphone lagi. Tapi itu bisa sampai habis. Nah, kenapa sih orang ini kok bisa gitu ya? Karena dia mempunyai kredit poin yang tinggi ya. Pertama, kenapa sih kredit poin orang di aplikasi aku laku yang berperan penting biar kredit poinnya tinggi, yaitu pertama pengguna aktif, kedua nggak pernah melakukan pelanggaran seperti bayar telat gitu ya teman-teman ya, terus bayaran lancar gitu, sering belanja, itu pasti aman, sering belanja. Kebetulan teman saya ini ternyata dia itu bisnis, limit kreditnya itu di misalkan orang mau kredit handphone ke dia ya kan, dia paling ngambil berapa persen itu kayak gitu. Jadi kan aktif teman-teman, dia hampir tiap bulan itu belanja handphone aja hampir 4, 3 itu per bulannya loh. Jadi disitulah aku laku percaya banget dan kasih kredit poin itu tinggi ke orang tersebut. Nah, jadi ini hanya gambaran aja. Buat kita yang mau bisa digunain, kita intinya harus sering aktif di aku laku, entah itu dalam segi belanja, ya kan? Entah itu dalam segi pembelian cash, kalau kita nggak mau kredit. Entah kita sering login, lihat-lihat, scroll menu-menu aku laku, itu ngaruh banget teman-teman ya. Dimana bahwa pengguna aku laku itu kita terdeteksi aktif seperti itu teman-teman ya. Nah misalkan itu pulsa Bang, kok di situ bisa terus bayar nggak bisa, ya itu salah satunya karena ada tagihan. Karena di sini saya mau memperlihatkan juga ya, di sini kebetulan saya juga ada tagihan teman-teman ya. Nah di sini tagihan saya itu 1.319.000, yaitu tanggal pembayaran tagihan itu 25 September. Ya masih lama sih ya teman-teman ya. Nah di sini pay letter yang sudah saya gunakan tuh sebetulnya baru 311.300 rupiah. Terus untuk pinjaman KTA-nya itu 1.008.000 teman-teman ya. Mungkin teman-teman ini akan bertanya, Bang, apa hubungannya pay letter sama pinjaman? Pay letter kita kan
baru dipakai 300-an gitu. Kok nggak bisa gitu? Sedangkan limit pay later itu ataupun limit kredit aku laku tuh 3 juta punya abang. Kok baru dipakai 300 aja udah nggak bisa dipakai? Oke teman-teman ya. Ini karena ada faktor pinjaman. Saya udah sering bahkan ya. Di sini saya ada pinjaman ya yang sedang berjalan, terus limit kredit juga atau pay later juga ada yang digunain. Tapi itu eh, nggak bisa digunain lagi pay later, nah karena ada pinjaman. Dan saya waktu itu pernah ngelunasin pinjaman dan later itu masih ada, dan ternyata pay later itu masih bisa digunakan setelah saya bayar si pinjaman ini. Inilah yang namanya disebut kredit point menyeluruh, karena kredit point yang di aku laku itu menyeluruh hitungannya, bukan soal pay later aja, tapi dia melihat kayak riwayat-riwayat pinjaman uang ya, terutama ya KTA ataupun dana cicil seperti itu. Jadi intinya buat kalian yang belum bisa nyicil ya, itu wajib dipancing, itu wajib ya. Dan misalkan kalian baru ngelunasin pinjaman KTA, terus tiba-tiba udah lunas ngajuin nggak bisa, itu nunggu teman-teman ya, itu nunggu 2 hari atau 3 hari. Ada juga yang misalkan baru dilunasin, sebelumnya dia bisa pinjam 2 juta 100 ataupun 2 juta di KTA Asetku ataupun pinjaman 1 bulan itu di aku laku. Terus tiba-tiba pas kita lunasin, padahal kita nggak telat, itu malah limit turun. Ada juga kayak gitu. Itu perlu dipancing juga teman-teman ya, dibiarin aja. Nanti juga lama-lama naik sendiri ya. Oke. Jadi mungkin informasinya itu aja dari channel Asrorudin TV. Mudah-mudahan manfaat teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan ngomong. Mohon dikoreksi aja ya, dibantu koreksi, tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Terima kasih banyak, jangan lupa untuk bantuannya. Subscribe, like, comment, and share. Thank you so much.